Dari pihak swasta berarti ya Pak ya. Bagaimana perusahaan Anda melihat urgensi dari upaya dekarbonisasi saat ini yang dilakukan pemerintah dan bagaimana peran dari perusahaan Anda sendiri memiliki peran untuk menurunkan emisi dan juga polusi udara? Silakan Pak. Agenda dekarbonisasi itu adalah agenda yang sangat penting dan harus dilakukan dalam rangka merebut kembali langit biru tadi. Karena kalau kita lihat, kenapa urgent? Karena cuaca makin hari makin panas begitu, suhu selalu meningkat hampir derajat. Kemudian dampaknya ya terjadi karhutla tadi, kalau cuacanya tidak terkendali. Nah, apa yang swasta bisa lakukan? Yang swasta bisa lakukan itu adalah menggagas bisnis atau menggagas usaha reforestasi, nature based solution. Jadi kenapa harus nature based solution? Nature based solution ini selain menekan gas rumah kaca gitu ya, juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, untuk bisa lebih menarik begitu, barangkali kan kalau saya paparan tidak terlalu menarik, saya bawa video 1 menit, boleh tolong diputarkan. Boleh sekali Pak Rio, kita mungkin akan lihat bersama, kita saksikan video dari Pakatan Usaha Makmur mengenai effort dari reforestasi ya. Reforestasi. Apa itu kita lihat langsung di insight-nya di video berikut ini. Indonesia holds some of the world's most powerful nature-based climate solutions. This is home to the largest tropical peatlands in the world, with more than 24% of world's total mangrove area, reaching 3.36 million hectares and act as critical blue carbon ecosystems. Through assisted regeneration and reforestation, we're growing 15,500 hectares of new forest cover, restoring landscapes once degraded, which ensures an intact and restored home for the more than 370 species that inhabit this project area. Over 2,000 community members are gaining new skills. More than 67 will be directly employed at project periods. And over 2,200 are expected to experience better livelihoods. This is about improved health for 12,000 people, better water quality for more than 14,000 people, and enhanced education access for 2,200. Thank you Pak Rio atas video insight-nya. Mungkin juga bisa disampaikan secara singkat kepada pemirsa di Merdeka Polusi ini, reforestasi Pak. Sejauh mana juga upaya dekarbonisasi ini justru menjadi bagian dari model bisnis? Tidak hanya effort-effort ESG belaka, silahkan. Sebetulnya reforestasi ini quick win untuk climate change. Karena kalau kita bicara soal polusi, solusinya ada 2. Yang pertama dengan teknologi, yaitu dikenal carbon capture. CCUS ya dan lain-lain. Carbon capture itu teknologinya masih mahal sekali. Ya, bahkan dengan harga karbonnya saja masih lebih mahal teknologinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sejalan dengan astacita program Presiden Prabowo, yaitu ekonomi kerakyatan. Kalau reforestasi itu kan artinya mengkonservasi hutan. Namanya usaha restorasi, merestor. Mengkonservasi hutan, artinya di dalamnya termasuk aktivitas-aktivitas yang mendukung. Tadi ada konservasi satwa, kemudian konservasi tanaman langka, kemudian di situ ada 3 hal yang kita lakukan, climate, community, dan biodiversity. Termasuk pengembangan masyarakat lokal, indigenous people. Ya. Jadi yang tadinya mereka menebang, sekarang kita encourage menjadi menanam. Sehingga dengan demikian, dan kenapa ini paling mungkin dilakukan secara cepat, karena kita punya kawasan hutan itu terluas ketiga di dunia. Jadi modalnya sudah ada. Kalau kita menggunakan teknologi seperti CCUS dan lain sebagainya, kita itu perlu investasi alatnya, dan itu tidak murah. Sekarang kita sudah dianugerahi dengan hutan yang begitu luas, tadi di video ada, kemudian kita juga negara maritim yang punya begitu banyak mangrove,
Jadi di antara dua pilihan, apakah dengan teknologi atau dengan nature based solution, nature based solution ini solusi jangka pendek yang paling mungkin dikembangkan yaitu melalui reforestasi. Demikian. Jadi Tapi ini komplementer ya Pak ya, jadi reforestasi, nature based solution, tapi juga dilengkapi dan terus mendukung teknologi dari CCS dan CUS tentunya kan ya Pak ya? Atau seperti apa Anda melihat? Apa justru Anda bisa melihat ini jadi solusi utama dari masalah? menurut saya ini solusi utama karena CCUS ini dalam jangka pendek tidak akan optimal di dalam menekan polusi yang bersumber dari rilis gas rumah kaca itu tadi. Karena sekarang kalau kita lihat CCUS ada kendala teknis yang belum terpecahkan hingga saat ini. CCUS itu kan mengubah gas menjadi cairan gitu kan, bentuk cairan, gel gitu. Nah lalu bentuknya itu kan kemudian harus diaplikasikan ke dalam tanah. Kita belum memetakan mana underground kita yang memungkinkan untuk aplikasi itu. Sehingga ketika tadi polusi sudah demikian masif, demikian parah, maka kan kita perlu tempat pembuangan yang besar. Ya. Kalau kita menggunakan teknologi CCUS. Artinya itu dalam jangka pendek kita perlu perencanaan, perlu biaya, perlu macam-macam. Demikian juga kalau CCUS itu tidak bisa berjalan paralel dengan pengembangan ekonomi lokal atau ekonomi sirkuler. Artinya pemerintah tetap mengeluarkan biaya untuk mengkonservasi satwa, tetap mengeluarkan biaya untuk support UMKM. Sehingga kalau kita lewat jalan nature based solution tadi, yaitu melalui reforestasi, kita bisa menjadi mitra utama pemerintah dalam rangka mengkonservasi satwa, mengembangkan ekonomi lokal sekaligus menekan pencemaran udara pada konteks ini. Ya, Pak Rio, perusahaan Anda ini fokus pada upaya restorasi ekosistem, ya, melindungi keanekaragaman hayati, nature based solutions untuk menekan emisi polusi udara. Iya. Mungkin real case tadinya bisa disampaikan Pak, operasional perusahaan Anda dan mungkin dampak dari aktivitas perusahaan Anda terhadap menekan emisi polusi udara. Success story yang ada dari perusahaan Anda. Jadi proyek yang sedang kami bangun ini ada di Kalimantan Tengah. Jadi di Katingan namanya. Nah, Katingan ini sukses story-nya 2000 tadi di tayangan sudah nampak masyarakat yang tadinya tidak punya sanitasi yang baik saat ini sudah memiliki sanitasi yang baik. Kemudian masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan sekarang banyak yang kami salurkan, bahkan kami wadahi begitu untuk membangun UMKM kopi. Bahkan kami sudah punya penghasil kopi lokal ya, kopi keripik pisang itu kami sudah ada. Jadi masyarakat lokal sudah diberdayakan, termasuk satwa-satwa yang perlu dikonservasi. Di Kalimantan ya Pak? Di Kalimantan Tengah. Sepertinya untuk menerapkan nature based solutions di Kalimantan adalah suatu hal yang tidak begitu sulit karena mungkin daerah yang tidak berada di daerah kota besar. Tapi bagaimana menurut Anda menerapkan nature based solution approach di kota-kota besar? Contohnya di Jakarta, lalu juga Provinsi Jawa Barat. Apakah mungkin bisa diterapkan Pak? Mungkin. Seperti itu. Dan seperti apa approach-nya dari sudut pandang Anda? Ya, saya dulu masih ingat kira-kira beberapa tahun lalu KLHK itu punya program namanya Proklim. Kampung Pro Iklim gitu. Jadi gampangnya itu penghijauan di setiap kampung. Lalu di tingkat perkotaan sudah mulai banyak dibuat Proklim tapi versi kota. Misalnya pembangunan taman kota begitu. Pembangunan area hijau terbuka, tapi ya mau tidak mau mesti diikuti dengan perubahan perilaku lah ya. Kalau kita bicara, karena kan polusi ini semakin polutannya semakin meningkat kalau rilis GRK-nya masif, maka apapun yang dibuat kan tidak dapat menyerap gitu.
Yang kedua juga konteks kenapa kita harus merubah perilaku atau bukan perilaku ya, merubah cara hidup lah. Itu ya tentu saja berkaitan dengan agenda pemerintah pada NDC kan. Artinya semakin banyak GRK dirilis dan kota ini tempatnya GRK karena tempatnya GRK dirilis karena ketika GRK dirilis maka kita akan semakin sulit untuk memenuhi NDC. Bahkan cadangan untuk diperdagangkan karbon gitu ya, kalau kita bicara soal perdagangan GRK, SPE GRK itu semakin kecil. Nah, yang kedua memang teknologi juga perlu. Tadi kalau kita bicara teknologi dalam rangka shifting ya, misalnya yang tadi PLTA masih menggunakan batu bara, kemudian ya pabrik diubah menjadi menggunakan energi baru terbarukan, kendaraan listrik semakin dimasifkan. Tetapi sekali lagi ya, ketika kita bicara teknologi, maka tantangannya adalah support sistemnya. Ini yang maka reforestasi ini masih menjadi satu-satunya jalan yang paling memungkinkan. Karena kalau misalnya kita bicara shifting teknologi, maka support sistemnya apakah sudah terbentuk, apakah masyarakat kita sudah siap dan lain sebagainya. Sehingga dalam jangka pendek nature based solution ini adalah solusi yang paling bisa dilakukan. Oleh sebab itu untuk menyelamatkan iklim Indonesia dan untuk membangun komunitas lokal, mengkonservasi satwa, dan menjadi mitra utama pemerintah, kami membangun nature based solution ini sebagai model bisnis.